Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat atau mempelajari tentang Microsoft Word. Eh, Pada hari ini kita akan memulai dari mengatur ukuran kertas dan nanti akan dilanjutkan dengan membuat cover. Pertama yaitu mengatur ukuran kertas. Jika kita baru pertama kali membuka satu lembar kerja di Microsoft Word, dia sudah ada tampilan satu lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, tetapi ketika kita ingin membuat lembar kerja baru, kita tinggal mengklik new di bagian shortcut di bagian atas, kalau sudah tampil, atau kita mengklik daripada file dan klik new, terus kita pilih blank document dan klik create. Nah, ini sama saja yang kita sudah membuat di sini sudah tampil 3 dokumen yang telah kita bikin tadi secara ini ya, new tadi dan file new. Kita ambil satu saja, terus eh, kita untuk mengatur pilihan ukuran kertas, kalau kita memilih ukuran bisa saja dari sini, yaitu dari size, dari tab menu pitch layout dan terus klik pitch size dan pilih jenis kertasnya apa. Ini ukuran kertas, ukuran kertas. Ini ukuran kertasnya kita pilih misalnya A4. Kalau kita ingin memilih kertas ukuran yang quarto atau letter, kita pilih letter. Nah, berbeda ketika kita memilih ukuran kertas yang ukurannya folio. Panjang ukuran folio adalah 33 cm. Nah, jadi jangan kita memilih yang legal karena ketika kita memilih legal panjang kertas itu 35 cm dan lebih panjang. Maka kalau kita ingin mengukur ukuran kertas secara khusus, kita bisa menggunakan pitch setup dari sini atau dari size terus pilih more paper size juga bisa. Kita akan lari ke dalam menu pitch setup. Terus di sini ada paper size di paper. Terus ada kita pilih height-nya saja kalau kita sudah memilih letter karena letter ukuran lebarnya sama dengan folio. Height-nya kita ganti menjadi 33 cm. Ini sama dengan folio. Terus kita pilih OK. Maka ukuran kertas menjadi ukuran legal. Kita balikan saja kembali. Terus batas tepi kertas. Untuk mengatur batas tepi kertas, kita sebaiknya menggunakan page setup saja karena di sini lebih detail. Nah, terus di page setup kita pindah ke margin. Terus di sini ada top, bottom, left dan right. Top artinya di batas atas, bagian atas di sini. Artinya di sini berapa senti akan kita buat. Misalnya saya rubah di sini dari 2,5 menjadi 3 senti. Kita tulis saja 3. Terus bottom ini adalah 2 cm, artinya batas bawahnya 2,5, saya tidak rubah, saya ini kan. Terus bagian kiri misalnya saya rubah menjadi 3 cm. Terus bagian eh, kanannya menjadi 2,5 cm, tetap 2,5 cm. Kita oke kan. Maka secara otomatis batas atas dan batas tepi sini akan berubah, yang sebelah kanan dan bagian bawah ini karena ini agak sedikit lambat. Bagian bawah dia tidak berubah. Nah, itu pengaturan ukuran batas tepi kertas. Gunanya nanti ketika kita mulai pengetikan dia sudah mulai dari bagian ukuran tersebut dari atas kertas. Selanjutnya yaitu kita coba mempraktekkan sedikit membuat cover depan. Pertama-tama kita coba balik dulu ke tab menu home di sini. Cover depan biasanya diawali dengan judul. Judul biasanya ditengahkan, maka kita menggunakan di menu paragraf di sini. Terus ada center text. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl E sebagai tombol keyboard atau kita bisa mengklik center text ini. Terus ukuran huruf biasanya dibesarkan, bisa saja di sini. Di bagian size font size di sini, terus memilih ukuran hurufnya. Misalnya saya pilih 20. Saya tulis judulnya adalah tugas daring misalnya ya. Nah, ini kita blok. Tadi kelupaan. Kita blok dulu. Misalnya judul biasanya kita tebal, kita seperti ini. Terus kita enter dan mungkin di tugas daring ini pengen ada logo-logo sedikit. Kalau misalnya di kampus biasanya ada logo, kalau bisa saja menggunakan logo sekolah atau gambar-gambar tertentu yang menjadi ikon dari tugas tersebut. Saya pilih di insert, terus picture,
kita cari file yang tersimpan atau kita cari dulu download dari internet atau gimana, kita simpan di komputer dan kita siapkan untuk di input di sini melalui Coffee atau kita simpan lalu kita insert. Nah, ini saya menggunakan insert karena kan saya menggunakan file yang tersimpan di komputer. Klik insert terus klik picture. Terus di klik picture ini kita cari posisi gambarnya di mana. Saya ambil di picture, saya lihat dulu. Di picture ini ada gambar apa saja. Saya coba untuk ambil sampel. Sedikit lama loadingnya komputernya. Membaca mungkin terlampau banyak gambar yang ada di dalam sini ya. Saya coba di sini kita ganti. Untuk bisa melihat gambarnya kita bisa mengklik di sini more option di sini more option. Gunanya untuk kita mengganti option tampilannya saya gunakan large icon saja. Nah, di large icon ini kita bisa melihat adalah gambar-gambar yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, saya ambil yang ini saja yang agak sedikit simple. Saya klik gambarnya terus saya pilih insert. Maka gambar tersebut kita tunggu prosesnya, dia akan masuk ke dalam sini. Kebetulan posisi ini sudah menjadi posisi center text karena ini gambarnya berformat inline with text. Jadi gambarnya berformat inline with text, maka dia mengikuti aturan daripada pengaturan posisi teks. Nah, terus kita enter. Gambarnya mungkin kita kecilkan sedikit. Biasanya jangan terlampau besar, kita gunakan ukurannya 6 cm saja, yang standar-standar ya. Lebarnya atau ininya kurang lebih seperti ini. Terus kita enter lagi, enter kasih jarak. Nah, untuk bagian bawah ini biasanya kalau siswa-siswa bisanya menggunakan langsung tulis nama ya, misalnya namanya siapa, misalnya namanya eh, Agus Ridwan misalnya ya. Agus oh, Agus Ridwan misalnya. Kelasnya 8 1 misalnya. Ini kalau dia langsung ya, tetapi ada juga bisa saja ini kita rubah tidak lagi seperti tengah seperti ini, tetapi ada misalnya dibuat nama titik dua, terus namanya siapa, terus kelas titik dua, kelas berapa, terus mungkin ada tambahan eh, guru pembimbingnya siapa seperti itu. Maka di sini saya balikkan dulu ke like text lab ya, agar dia rata ke sebelah kiri. Terus saya ambil center tab di sini, saya klik di mistar, terus saya tambahkan lagi center tab lagi satu lagi, sehingga ada 2 center tab. Apa gunanya nanti? Nanti ketika kita menekan tombol tab di keyboard, kursornya akan langsung berada di posisi tab tersebut. Jadi ketika kita menuliskan titik dua, terus tekan tab lagi, namanya siapa? Misalnya namanya saya ketik dulu ini sebelumnya, misalnya nama ya nama. Nah, ini ketika kita tekan tombol tab tadi langsung pindah ke sini dan tekan tombol tab lagi. Misalnya namanya Muhammad Pura misalnya ya. Enter terus kelas. Tekan tombol tab lagi. Titik 2 kelas misalnya kelas 8 1. Maka secara otomatis dia berada di posisi tengah. Untuk yang di sebelah sini kita bisa saja menggunakan tab atau kita bisa menarik indent. Indent di sini ada 3, first indent, hanging indent dan left indent. Kita tarik left indentnya agar semuanya maju ya sesuai dengan batas kebutuhannya. Kalau kira-kira sudah pas ya kita cukupkan batas itu. Jadi kalau misalnya kita menambahkan misalnya di sini guru pembimbing, terus tiba-tiba wah guru pembimbingnya ketikanya agak sedikit kepanjangan, kita cukup memblok dulu, terus kita tarik indentnya agak ke belakang agar dia kurang lebih sama dengan posisi titik duanya agar bisa dilihat ketika mengetikkan titik dua seperti ini, maka menjadi rapi. Misalnya guru pembimbingnya eh, eh, Olivia di SPD misalnya seperti itu ya. Terus saya enter.
Nah, posisi kursor ketika kita enter ini akan mengikuti batas inden. Kalau kita ingin membalikan indennya kita bisa geser, atau kalau kita baru satu kali enter biasanya komputer sudah mempunyai otomatis ketika kita menekan backspace akan otomatis balik lagi ke inden posisi normal. Kita enter lagi, terus di sini di bagian bawah, biasanya di bagian bawah sekali itu ada sekolahnya, maka kita center text-kan kembali dari home center text dan kita tulis misalnya huruf besar saja semua kita caps lock-kan. Kalau misalnya kita lupa menuliskan misalnya SMP Negeri 46 Palembang, lupa huruf besar. Nggak usah mengetik ulang, kita cukup menggunakan menu, kita blok dulu seluruhnya. Di bagian home ini ada pengaturan cengkis namanya. Nah, di cengkis ini kita bisa merubah misalnya awalnya saja semuanya huruf besar, atau kita merubah semuanya menjadi huruf besar, atau bisa saja dijadikan semuanya huruf kecil. Jadi kita bisa merubahnya di sini sehingga kita tidak perlu mengetikkan ulang, ya. Terus kita enter lagi misalnya tahun. Nah, ini semuanya ke biar semuanya sama karena sudah huruf besar semua. Tahun ajaran 2023 2024 selesai. Nah, kalau misalnya suatu tulisan-tulisan ini perlu kita besarkan lagi, kita bisa menggunakan membesarkannya, atau bagian bawahnya juga mungkin ini kayaknya masih bisa ada space, bisa kita lebarkan lagi. Nah, ini kalau kita lihat, kita coba preview terlebih dahulu. Masih ada space di sini, mungkin logonya bisa kita turunkan, atau bagian atas ini bisa kita turunkan lagi karena terlampau tinggi misalnya, atau antara gambar yang ini kita turunkan ke bawah dan seperti ini. Kita coba lihat preview hasilnya seperti ini. Nah, untuk jarak ketikan ya bisa saja dirubah. Kalau misalnya ingin lebih rapat, misalnya di nama dan ini sebagainya, ini kita rubah nih. Ini jaraknya bukan jarak spasi. Karena jarak spasi ini sudah kecil, satu setengah. Artinya ini yang menjadi jarak adalah upper dan before space space. Nanti kita klik di sini di home insert, terus ada after. Nah, afternya ada 10, berarti di sini yang menyebabkan jarak antar tulisan menjadi agak renggang jarak barisnya. Kita kecilkan misalnya dia di 5 ke 6, oke. Ada tidak ada jarak berkurang jaraknya, atau kita tambah lagi, kita nolkan, maka dia menjadi rapat sekali. Kita klik preview, coba lihat hasilnya agak sedikit rapat seperti ini, ya. Nah, inilah cara membuat cover depan, ya. Untuk ininya eh, tinggal kita print saja atau kita simpan. Nah, sekalian saja ini saya tutorial untuk menyimpan hasil ketikan kita. Kita klik file atau kita klik icon di sini ada save, atau kita menggunakan menu file terus save, ya. Ada beda save dan save as, ya. Save as itu berarti kita sudah menyimpan dan kita ingin mengetikkan dengan nama file yang baru. Save kita menyimpan dengan nama file yang sudah ada. Tapi ketika kita menyimpan belum ada nama file sama sekali, maka kita akan lari ke menu save as-nya karena dia belum pernah tertulis sama sekali. Oke, saya letakkan di dokumen misalnya, terus saya tulis nama tugasnya, nama filenya tugas daring, tugas ya, tugas latihan 01 misalnya, terus saya simpan, maka selesai. Nama filenya akan terlihat di sini. Ketika kita ingin membuka kembali filenya di mana, kita tinggal klik open atau file open, ya. Terus kita cari di mana kita simpan dokumen, terus kita pilih nama filenya, klik open. Dan ini sudah terbuka, maka kita tidak perlu lagi membukanya, ya. Nah, kalau untuk menutup filenya kita tinggal klik file terus close, atau kalau memang tidak ada lagi ingin mengetik saja exit, ya. Kalau misalnya ada yang ingin mengetik lagi, kita close dulu, kita klik lagi lembar kerja baru, ya. Nah, mungkin ini cukup di sini dulu pertemuan materi yang satu ini. Nanti kita lanjut di materi yang berikutnya. Oke, saya exitkan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.